Bahtera yang tak dipercaya. Gimana rasanya? Bangun kapal raksasa di tengah padang tandus sambil ditertawakan semua orang. Bahkan oleh darah daging sendiri. Dan gimana kalau satu-satunya orang yang gak mau ikut ternyata anakmu sendiri? Hari itu panas. Bukan cuma karena matahari yang menggigit kulit, tapi juga karena bisik-bisik tetangga yang makin lama makin jadi cemoohan. Di tengah padang kering, berdirilah seorang pria tua, tangan dan jubahnya penuh debu. Tapi matanya masih nyala. Dia berdiri di samping tumpukan kayu raksasa, memaku sesuatu yang dianggap gila. Kapal raksasa di tengah daratan. Itulah Nuh, seorang manusia yang disuruh Tuhan membangun bahtera penyelamat saat dunia sudah terlalu busuk untuk diselamatkan. Seorang nabi, seorang ayah. Apa kamu gila, Nuh? Itu suara tetangga. Banjir. Di sini. Ini padang tandus, bukan pelabuhan. Tapi Nuh nggak jawab, dia tetap memaku. Satu-satu. Seolah setiap paku adalah doa buat masa depan. Karena dia tahu sesuatu yang orang lain belum tahu. Badai besar akan datang. Dan air akan menelan segalanya. Tapi cobaan terbesar bukan dari orang luar, tapi dari anaknya sendiri. Ini gurun, Pak, katanya, setengah membentak. Namanya Kanaan, anak muda keras kepala, penuh logika, dan setengahnya malu, punya ayah yang jadi bahan lelucon kampung. Bapak, tolonglah, hentikan ini. Orang-orang ngetawain kita. Mana mungkin ada banjir segede itu. Nuh memandang anaknya dalam-dalam. Bukan marah, tapi hancur. Karena dia tahu, dia disuruh Tuhan menyelamatkan semua yang percaya. Tapi, bagaimana kalau anaknya sendiri nggak percaya? Hari terus berlalu. Langit mulai berubah. Angin jadi dingin. Lalu tiba-tiba panas. Awan mulai berat. Guntur menggema seperti genderang perang. Dan pada suatu pagi, langit pecah. Air jatuh dari langit. Tapi, bukan seperti hujan biasanya. Ini seperti langit menangis tak berhenti. Dari tanah pun keluar air. Dari retakan bumi, dari celah-celah gunung, bumi seperti meludah air dari isi perutnya sendiri. Banjir besar pun datang. Nuh segera mengumpulkan semua yang dia bisa. Pasangan hewan-hewan, istrinya, anak-anak yang percaya, dan pengikut-pengikut setia yang jumlahnya bisa dihitung jari. Pintu bahtera mulai ditutup. Tapi Kanaan belum ada. Dengan jubah basah, Nuh naik ke atap bahtera. Matanya liar mencari. Dan di kejauhan, di atas bukit kecil yang belum ditelan air, berdirilah Kanaan. Nak, ayo ikut, ini kesempatan terakhirmu. Tapi karena seorang anak lebih percaya gunung daripada ayahnya sendiri. Tapi Kanaan menggeleng. Aku akan naik ke bukit yang lebih tinggi. Aku akan selamat sendiri, ayah. Dan disitulah hati seorang ayah runtuh. Bukan karena badai. Gelombang datang seperti dinding raksasa. Bukit tempat Kanaan berdiri lenyap, dan bahtera itu terapung dalam keheningan penuh jerit. Dia manusia yang harus memilih percaya pada suara Tuhan, walau seluruh dunia menganggapnya gila. Selamat, tapi penuh luka. Bahtera itu bukan sekadar kapal, ia simbol dari kepercayaan yang diuji sampai titik terakhir. Nuh bukan sekadar nabi, dan Kanaan, dia adalah kita, yang sering lebih percaya logika daripada bisikan nurani. Kadang, badai hidup datang bukan buat menghukum, tapi buat memilah siapa yang ikut dan siapa yang memilih tenggelam dengan keyakinannya sendiri. Pertanyaannya sekarang, kalau kamu ada di zaman itu, kamu ikut naik ke bahtera atau tetap berdiri di bukit sambil berkata, tenang aja, aku pasti bisa selamat sendiri. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya.